Saudaraku, kita akan belajar dari seorang tokoh yang sangat memberkati. Di bulan April ini, saya ingin mengupas tuntas tentang tokoh yang menginspirasi, seorang perempuan yang sangat setia, bahkan sangat langka kesetiaannya. Siapakah namanya? Maria Magdalena. Yes, benar sekali. Dari kata namanya Magdalena, ia berasal dari Magdala, dan ini salah satu di kota tepi barat laut Danau Galilea. Magdala ini dikenal sebagai kota pelabuhan yang makmur, namun terkenal dengan gaya hidup yang tidak bermoral di mata orang Yahudi saleh. Ini memberi kesan bahwa Maria mungkin datang dari latar belakang yang terpinggirkan secara sosial dan moral. Saudara, pengalaman hidup sebelum dia bertemu Yesus, bila kita membaca dari Lukas 8 ayat 2, ini menyebut bahwa Maria telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Bayangkan saudara, ada 7 roh jahat yang menguasai Maria. 1 roh jahat saja sangat mengerikan saudara. Pasti ini penderitaan batin dan mungkin keterikatan kuasa gelap atau okultisme, trauma, ketakutan ekstrem. Dan saudara tahu angka 7 ini adalah simbolis penderitaan yang total dan intens. Dia mungkin mengalami stigma sosial, dianggap najis, tidak layak dan jauh dari kasih Allah oleh masyarakat. Saudara, akhirnya Maria ketika bertemu Yesus menjadi muridnya. Setelah dibebaskan, Maria menjadi pengikut dan penyokong pelayanan Yesus secara totalitas dan aktif. Bila kita membaca kisahnya dari Lukas 8 ayat 1-3. Maria ikut dalam perjalanan misi Yesus. Dia termasuk yang menyokong secara finansial. Dia luar biasa untuk seorang perempuan pada zaman itu. Saudara, ia menyaksikan bukan hanya penyaliban Yesus mulai dari penangkapan, penyiksaan, penguburan. Dan tahukah Anda, dia menjadi saksi pertama yang melihat Yesus bangkit. Bila kita membaca dari Yohanes 20 ayat 1-18. Ada transformasi Maria Magdalena yang dipenuhi ketika Yesus memanggilnya. Dia ditransformasi dari kegelapan menuju terang. Maria diubahkan bukan hanya dari gangguan roh jahat, tapi dari krisis identitas menjadi murid yang sangat dikasihi Yesus. Maka saudara, ia tidak hanya dibebaskan, tetapi dipulihkan sempurna. Martabatnya dipulihkan sempurna sebagai perempuan. Sesuatu yang sangat revolusioner pada zaman itu. Saudara, dari Maria kita melihat bagaimana transformasi dari air mata kepada misi yang besar. Bila kita membaca khususnya dari Yohanes 20 ayat 11-18. Maria menangis di kubur. Dia kehilangan harapan dan identitas saat Yesus wafat.